Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khairan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah banyak yang kita ambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Maka ada baiknya kita murojaah sejenak. Ya, karena tadi pas mau baca pada asar ini huruf kayak menari-nari sudah, gak masuk sudah. Ya, jadi kita jadikan malam ini insyaallah ta'ala murajaah dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita ambil. Semoga harapannya kita masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh para ulama makna ihsa, menghitung. Pertama, yang memang menghitung, ya totalnya 99, dan ini bukan pembatasan. Yang kedua, menghafal. Jadi bukan hanya menghitung, tapi juga menghafal. Sudah hafalkah kita ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, jalankan, amalkan sesuai kandungan yang ada di dalam nama tersebut. Misalkan Allah Maha mendengar, namanya As-Sami'. Maka aplikasinya, amal kita yang harus kita laksanakan, ya hati-hati dalam berucap. Karena Allah Maha mendengar. Nah, dan seterusnya, menghitung, menghafal, mengamalkan. Itu makna ihsa. Bukan sedang ngitung masuk surga. Wah, masya Allah, enak sekali. Tapi ada konsekuensi sebagaimana iman, ya, sebagaimana kalimat tauhid memiliki apa? Konsekuensi. Yang pertama apa? Yang sudah kita ambil bersama nama Allah yang pertama. Hah? Ya Allah, ya Allah itu adalah nama. Ya, Allah dan Ilah. Boleh kasih nama Abdullah atau Abdul Ilah. Walaupun jarang terdengar namanya siapa? Abdul Ilah. Ya. Seringannya namanya siapa? Abdullah. Apa makna dari lafzul jalal Allah? Setiap nama punya arti, punya sifat di dalamnya, tidak bisa lepas. Apa artinya? Yang memiliki rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ya, kita ambil tafsir dari Abdullah ibn Abbas. Apa beliau kata? Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Jadi lafzul jalal artinya yang memiliki sifat ketuhanan dan sifat ubudiyah, berarti Allah yang disembah atas makhluknya seluruhnya. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Ya, ada juga yang dijadikan Tuhan tapi tidak layak disembah, maka Allah Tuhan dan satu-satunya yang harus kita sembah. Jadi ada dua sifat di situ, uluhiyah dan ubudiyah. Uluhiyah berarti berbicara haknya Allah. Ubudiyah berarti berbicara tentang kita, manusia, hamba. Harus menghamba kepada satu-satunya ilah yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini mana apa? Ilah atau mana Allah. Ingat-ingat, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Yang memiliki sifat ketuhanan dan sifat ubudiyah atas seluruh makhluknya. Dah dapat 1, 2, alhamdulillah. Sudah dihitung 1, 2. Artinya sudah tahu? Tahu. Tinggal jalankan. Apa jalankannya? Ya, satu-satunya ilah yang hak yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah Allah. Dan Allah satu-satunya yang harus kita niatkan, kita
ikhlaskan dalam semua ibadah. Ya, kita jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mufaham nih, hitung 1 2 dapat. Allah dan apa? Ilah. Ya, artinya juga harus tahu, bukan hanya menghitung, menghafal, tapi juga harus tahu. Ya, jadi masuk surga dari jalur al-asma wa sifat. Tapi kalau asma wa sifatnya kuat, uluhiyahnya rusak, gimana? Rusak semua. Ya, jangan uluhiyahnya masih bagus, ya asma wa sifatnya masih bagus, uluhiyahnya jelek, nggak apa-apa, masih bagus kamu. Nggak begitu konsepnya. Nah, yang ketiga, Rob, urutan aja biar enak. Yang ketiga apa? Ar-Rob. Boleh kasih anak namanya Abdur Rob. Ya, Anda baru dapat nama orang Abdur Rob satu dulu waktu mondok di Depok. Siapa namanya? Abdur Rob. Wah, masya Allah nih, jarang sekali dengar nama apa? Abdur Rob. Ya, siapa namanya? Abdur Rob. Dan Rabb ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Apa artinya? Ya, dzurrububiyah, yang memiliki sifat apa? Rububiyah. Apa itu rububiyah? Menghidupkan, mematikan, mengatur, apalagi menciptakan, apalagi merajai, menguasai, memberi rizki, dan seterusnya. Itu makna ar-rububiyah. Ya, paham? Jadi namanya ar-Rabb, artinya dzurrububiyah. Bagaimana aplikasinya kita? Ya, dalam bentuk i'tiqad. Yakini Allah satu-satunya zat, ya Allah satu-satunya Rabb yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Kalau dia yakini ada selain Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rizki, yang menurunkan hujan, maka dia telah syirik dalam ar-rububiyah. Yang ini tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikhlaskan dalam masalah rububiyah. Dapat 3 sudah, alhamdulillah. Ya, kan ada yang dinyanyiin itu kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah. Sampai diliput, ya direview sama YouTuber dari Korea, dari mana. Sampai dia juga nangis, nggak taunya, meneteskan apa? Air mata. Ya, begitu indah ketika nama-nama Allah disebut. Ya, maka seharusnya kita juga yang ngaku sebagai muslim harusnya lebih bergetar hati ketika disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Indah benar. Ya, boleh antum lantunkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Untuk menghafalnya. Ya, untuk menghafal. Walaupun dia bukan termasuk zikir. Karena zikir itu biasanya terikat dengan yang lainnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi sekedar penyebutan nama itu bukan masuk zikir, tapi bisa masuk adab ketika berdoa. Jadi termasuk adab berdoa adalah memuji Allah, menyanjung Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifatnya. Sebagaimana nanti Nabi Muhammad di mahsyar yang mendapatkan maqam mahmud, ya salah satunya yang dia lakukan memuji Allah dengan nama-nama yang indah. Ya, dipuji terus disebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, dan seterusnya. Sudah berapa kita hafal? 3. Allahu, al-ilahu, dan apa? Ar-Rabb. Masya Allah. Ya, ini peluru kita. Ya, peluru senjata peluru amunisi untuk berjalan ya menuju Allah, untuk semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita menghamba kepada Allah ya dengan berkenalan kepada Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Bahkan dalam pepatah Indonesia mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Betul itu kaidahnya. Tak kenal maka apa? Tak sayang. Ya, tadi lagi pagi-pagi nyari telur, nggak taunya rame-rame ada orang jatuh.
ya berdarah semua mukanya di situ di pintu air. Nengok siapa ya? Bodoh amat kan gitu kan. Kenapa bodoh amat? Nggak kenal dan juga udah ada yang nolongin. Coba ternyata masih lihat, waduh, ya saudara gua nih, ya apalagi mungkin yang paling dekat, apa yang akan dilakukan? Ya pasti turun menolong. Tapi kalau nggak kenal, paling nontonin doang, siapa sih nih, gitu doang. Ya, sama ngapain? Upload ya, foto dulu cekrek, ya pasang status hari ini ada kecelakaan guys. Ya kan gitu sudah. Ya, jadi ada benarnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama berikutnya berarti yang keempat dan yang kelima Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebetulnya sama, mengandung sifat rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Bedanya di mana? Kalau Rahman kasih sayang yang luas. Ya, bahkan orang kafir pun dapat rahmatnya Allah. Buktinya itu lihat mereka masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bergerak, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan, punya uang, dan seterusnya. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, ya pastilah mereka sudah binasa. Ya, tapi Allah Maha Rahmah yang luas dari nama Ar-Rahman. Beda Ar-Rahim, kasih sayang yang khusus yang diberikan untuk orang-orang yang beriman. Dalam bentuk dikuatkan hatinya, ditolong, dijaga, dilindungi, diberi taufik, ya diberikan tambahan ilmu, tambahan hidayah. Nah, itu khas untuk orang-orang beriman, untuk wali-walinya Allah. Dari nama Ar-Rahim. Panggil ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Sudah dapat berapa nama? 5, Masya Allah. Ya, ada yang ngintip no. Ngapain dia ngintip-ngintip? Dah, sudah berapa sama? 5, alhamdulillah. Pelan-pelan saja. Ya, dari bagian tuh Masya Allah sudah berjibaku. Ya, makanya harus ada lawazimnya nih Ustadz. Somai, nasi, liwat. Ntar malam apa nih Ustadz? Aduh, nasi goreng. Kebanyakan makan nanti. Ya, nah itu termasuk lawazim. Ya, orang mau semangat belajar perlu lawazim. Hanya saja nanti lawazimnya yang bisa harus, tidak bisa lepas, atau memang ya bisa dipertimbangkan lah. Ustadz, karena mau belajar sampai jam 12 ya, ayo semangat Ustadz. Tapi ada lawazimnya. Awalnya kopi Ustadz. Ntar pikir-pikir dulu ya. Nah, itu namanya lawazim yang bisa dipertimbangkan, bisa ada, bisa tidak. Ya, ya. Jadi nama yang keempat dan kelima adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Cepat saja. Berikutnya Al-Hayyu Al-Qayyum. 6 dan 7. Al-Hayyu dan apa? Al-Qayyum. Apa mana Al-Hayyu? Yang maha hidup. Dan hidupnya Allah hidup yang sempurna. Tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri kepunahan. Itu namanya hidup yang sempurna. Beda kita punya hidup tapi kemarin nggak ada, sekarang ada. Misalkan dia lahirnya tahun 1990, berarti di waktu sebelum 1990 ada nggak dia? Nggak ada. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Insan, hal ataka alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, jadi dulu kita ini bukan sesuatu yang disebut. Kemudian Allah ciptakan kita, Allah kasih kita pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Ya, contohnya dulu kita mungkin ya kayak burung baru netes, ada matanya, ada matanya tapi kebuka nggak? Enggak, gitu. Mungkin gitu juga anak bayi pertama lahir, pendengarannya belum terlalu bagus, penglihatannya juga belum terlalu bagus. Tuh ada penelitian katanya kalau anak bayi melihat orang dewasa di depan, begini mukanya, jadi nangis dia. Ini orang serem banget nih.
Karena memang pandangan matanya belum apa? Belum sempurna. Ya, bisa jadi pandangan matanya masih hitam putih. Ya, baru nanti dikasih apa? Warna. Jadi lebih hidup, ya lebih ceria dia. Ya, inilah kita manusia. Paham? Ya, ketika pas setelah itu mati dia. Entah di 60, 70, 80. Ya, berarti kan hidupnya hidup yang naqis. Kalau Allah Subhanahu wa taala hidupnya hidup yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan apa? Kepunahan. Mafhum. Kalau sifat Allah, sifat hidupnya Allah itu sempurna, maka sifat-sifat yang lainnya pun ngikut. Ya, pendekatan bapaknya gini. Misalkan anak muda sama orang tua punya sifat mendengar. Kira-kira lebih bagus mana pendengarannya? Anak muda, kenapa? Karena anak muda hidupnya itu hidup yang masih apa? Berapi-api gitu. Ya, makanya kata Bang Haji Romer apa? Masa muda, masa yang berapi-api gitu. Beda kalau sudah tua, mungkin pendengarannya ada yang kurang, penglihatannya ada yang kurang. Begitu. Kenapa? Karena memang kehidupannya sudah mulai apa? Menurun. Kehidupannya sudah mulai apa? Menurun. Begitu. Maka ketika Allah sifat hidupnya sifat hidup yang sempurna, maka sifat-sifat yang lainnya juga ikut menjadi sempurna. Begitu. Itu makna dari apa? Al-Hayy. Ya, bahkan Nabi banyak menggunakan nama ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits misalkan. Wala takilni ila nafsi tarfatah ain ya arhamar rahimin. Karena ada ulama yang mengatakan Al-Hayyu dan Qayyum nama yang paling besar untuk Allah. Nama yang paling apa? Besar. Kenapa? Al-Hayyu berkaitan dengan zatnya Allah, nanti Qayyum berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi Qayyum apa artinya? Dua. Allah berdiri sendiri. Mafhum? Tidak ada yang menciptakannya. Yang kedua apa? Allah mengatur semua kehidupan makhluknya. Qayyum itu kalau di bahasa ininya seperti penanggung jawab. Ya, apa namanya Qayyim itu? Ya, makanya namanya ada Ibnu Qayyim. Ya, Qayyim itu apa di situ? Kepala sekolah. Apa tugasnya kepala sekolah? Ya, mengatur, bertanggung jawab, ini guru ini bagaimana, murid ini bagaimana, kelas ini bagaimana. Dan Allah Qayyum yang maha mengatur semua kebutuhan makhluknya. Ya, tanpa lelah, tanpa membuat Allah letih. Ya, luar biasa kan? Kita punya Rabb, punya Tuhan yang begini sifatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Kan makhluk bukan kita doang. Bukan orang jurumudi doang. Orang mana aja? Banyak. Ya, bukan orang Indonesia doang. Ya, dan bukan penduduk bumi doang, ya penduduk langit dari para malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Semuanya Allah yang atur, Allah yang ngurus. Qayyum. Makanya lelaki yang mengatur disebut apa? Qayyum juga. Makanya dalam An-Nisa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki disebut qawwam. Qawwam itu yang punya kebijakan, yang punya keputusan. Ya boleh perempuan ngomong, ya apa idemu, ya tetap keputusan di tangan siapa? Hah? Suami. Berani. Nanti Usama lihat kalau udah nikah ya. Ya harus ya Qayyum, harus qawwam kalau laki itu. Ya, ayo ikut kemana? Hutan misalkan. Ayo ikut ke hutan. Ngapain bang hutan? Dakwah. Ya, nggak mau abang ya sudah, abang cari yang lain gitu. Ya, mau ke hutan, mau ke laut, ya istri harus apa? Karena laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayo neng pindah neng, jangan hidup sama mertua. Repot nanti berantem dulu. Ya. Jangan bang, di sini enak sama bapak sama ibu. Ya, enggak, pokoknya apa? Pindah. Ya harus ikut. Karena laki adalah qawwam. Laki adalah apa? Qawwam. Maka diambil juga dari Qayyum. Qayyum ini lebih tinggi lagi tingkatnya. Yang mubalaghah. Allah yang maha berdiri sendiri, Allah yang maha mengatur semua
kebutuhan makhluknya. Ya, makhluknya kan bukan manusia juga, bukan manusia aja, hewan. Hewan banyak, ada tumbuhan, ada ikan, ya belum tumbuhan, bakteri, itu semuanya makhluknya Allah. Coba berapa banyak bakteri? Ada yang tahu jumlahnya? Nggak tahu jumlahnya. Ada yang tahu jumlah ikan di laut? Nggak tahu. Ya, ada yang tahu jumlah daun-daun? Nggak tahu. Itu semuanya Allah yang mengurusnya. Allah yang menjadi penanggung jawabnya atas rizkinya. Ya. Daun punya rizki nggak? Punya lah. Kalau nggak punya rizki mati dia. Ya, bagaimana itu apa namanya? Kambium apa segala macam naik. Ya, kemudian membuat daun jadi hijau. Di malam hari daun itu bisa menyerap apa? CO2. Ya, itu makanannya dia. Lah yang ngatur siapa itu? Sehingga daun bisa makan. Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itu nama dari Al-Hayyu dan apa? Al-Qayyum. Masya Allah, luar biasa. Sudah berapa tuh? 7. Ya, Masya Allah, sudah 7. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. 7. Lagi, pelan-pelan saja. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Ya, itu udah jadi hitungannya 2 tetap. Al-Khaliq dan apa? Al-Khallaq. Apa Khaliq? Maha mencipta. Tapi kalau dia sendirian, maknanya lebih luas. Kecuali nanti kalau dia digandengkan Khaliqul Bari'ul Musawwir, maka masing-masing punya arti. Tapi ketika Khaliq sendirian, maka Khaliq pertama bermakna merancang, menetapkan dimensinya berapa, kebutuhan volumenya berapa, dan seterusnya. Jadi dirancang dulu. Istilahnya takdir. Takdir itu menyusun, merancang, ya, mendesain, itu makna dari Khaliq. Kemudian masuk juga maknanya ijad. Apa ijad? Menghadirkan yang tadinya nggak ada, ya kemudian ada sesuai dengan rancangan awal. Namanya ijad. Ya, nanti kemudian ya bukan hanya dimunculkan ada di dunia luarnya, tapi terus Allah jaga dari kecil, kemudian dewasa, tua, terus Allah pergantikan wajahnya dari kecil imut-imut, ya udah gede apa? Amit-amit. Ya, itu semua Allah yang ngaturnya. Allah Khaliq. Jadi Khaliq kalau sendirian itu maknanya lebih luas. Apa aja mencakupnya? Allah yang merancang, mendesain. Ya, misalkan sebelum Allah menciptakan langit, ya itu sudah Allah ilmui bagaimana ukurannya, bagaimana tebalnya, bagaimana dimensinya, luasnya. Sudah diilmui oleh Allah, ya bagaimana bentuknya. Kemudian setelah itu Allah hadirkan ada yang namanya langit 7 lapis. Ya, terus Allah jaga terus nanti sampai yaumul qiyamah. Ya, karena dia pun akan hancur kelak ketika nanti yaumul qiyamah. Langitnya pecah. Idzas sama'u syaqqat. Maka apabila langit itu apa? Pecah, berantakan, hancur lebur. Berarti kan sebelum dihancur terus dijaga oleh Allah. Nah, penjagaan Allah ini juga termasuk makna Al-Khaliq. Allah ciptakan, Allah tajdid terus, perbaharui terus sehingga dia bisa hidup, sehingga dia bisa tetap ada. Ya, apalagi bumi, apalagi dan seterusnya, angkasa dan seterusnya. Ya, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan tumbuhan. Ya, Allah ilmui dulu. Ya, Allah rancang, Allah takdirkan begini dan begini. Contohnya pohon pisang. Bagaimana nanti pohon pisang bentuknya? Ya ada apa tuh namanya tuh? Serat-serat kayak begitu tuh namanya. Kayak ruang-ruang itu. Ya kan? Kalau kedebong pisang kan gitu ya. Ya. Kayak model pelepah gitu ya. Cuman dia beruang-beruang itu, nanti di tengah-tengahnya ada kayak pori-pori yang dia mungkin bisa nyerap air.
Ya tuh pernah nggak mikirin tuh pohon pisang yang di depan? Padahal bonggolnya paling cetek bonggolnya, tapi airnya banyak banget. Banyak airnya? Banyak, bukan banyak lagi, banyak banget. Ya daunnya lebar-lebar, ya keluarin pisang, keluarin jantung. Masya Allah. Siapa itu yang ngatur? Siapa yang nyiptain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada ilmuwan yang bisa bikin pohon pisang? Enggak ada. Ya, sampai botak juga malahnya enggak akan bisa nih bikin. Ya, seperti pohon apa? Pisang. Jangan dibohongin sama Doraemon, pakai pil doang nih, pil pisang dilempar jadi pohon pisang. Tinggal petik doang. Itu mana kecil. Kata orang Betawi dikelecehin. Diapain sama? Hah? Iya, dikelecehin. Ya. Jadi apa ya? Jadi Allah adalah Al-Khalid, Allah adalah apa? Al-Khalaq. Itu baru satu pisang, belum pohon yang lain, belum binatang yang lain, ya makhluk yang lain dari yang mungkin selama ini belum pernah kita lihat. Ya ada namanya bunga rafflesia, wah namanya mau bagus rafflesia, nggak taunya artinya bunga apa? Bunga bangkai. Ya, kok tiba-tiba dia muncul? Ya nggak tiba-tiba, Allah yang ciptain. Ya entah di bawah burung itunya benihnya, entah di bawah angin terbang, ya itu dianggap keramat. Wah ini bunga keramat ya, disembah, padahal bau. Ya, apa begitu uniknya bunganya itu, ya mekar kelopaknya, ada di atasnya kayak batang tinggi, mengeluarkan bau. Ya fungsinya mungkin biar lalat datang, nanti lalatnya diapain? Dimakan. Ada juga tuh tumbuhan pemakan binatang ya, begini kan, ya, nanti dia masuk ke dalamnya dia main caplok. Nah itu kan semuanya dirancang, didesain oleh Allah, kemudian Allah hadirkan, ciptakan. Terus berapa lama dia akan tumbuh? Ya itu pun bagian dari Allah Sang Khaliq. Allah Subhanahu Wa Taala Sang Khaliq. Ya, paham sampai sini? Nama Allah adalah di sini Al-Khaliq dan apa? Khalaq. Khalaq itu mubalaghah, berarti yang terus-menerus menciptakan. Jadi jangan dikira menciptakan selesai, enggak. Jadi ketika kita sudah dihadirkan di muka bumi, kita terus ada, itu pun kandungan dari Khaliq. Ya, Allah yang mentajdid sel-sel kita, Allah yang menjaga ruh kita, dan seterusnya, itu pun kandungan dari nama Al-Khaliq. Sampai kapan? Sampai ajal yang telah Allah tetapkan. Ya, kata Nabi, umatku itu antara 60 sampai berapa? 70. Beda umat-umat terdahulu. Ada yang 100, ada yang bahkan 900. Wah, gimana tuh hidupnya 900 tahun? Tapi ya Allah berikan keberkahan lebih pada umat Nabi Muhammad. Walaupun mungkin hidupnya cuma 60, ya Allah hadirkan ibadah-ibadah yang barokahnya bisa sampai puluhan tahun. Seperti misalkan malam Lailatul, atau jangan udah malam Lailatul lagi. Lailatul Qadar. Yang kata Allah SWT, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Hampir 83 tahun lebih. Ya, kalau dia 10 tahun saja dapat Lailatul Qadar, 83 kali 10 berapa? 800 tahun. Ya, mengalahkan umat-umat terdahulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Ya, dikabarkan Nabi Nuh alaihissalam umurnya kurang lebih berapa? 950 tahun. Kebayang ngapain aja 950 tahun? Ya zaman dulu hidup begitu-gitu aja, emang apa? Belum ada listrik dulu, belum ada kompor, belum ada pesawat, belum ada mobil. Coba ngebayangin dah. Hidup itu sebelum masa revolusi industri, ya berjalan seperti lambat. Kenapa berjalan lambat? Ya orang mau masak cari kayu, ya mau nyuci ke kali, kan ya? Ya mau nyalain kompor, mau biar terang pakai apa?
pakai lampu, nggak ada lampu. Pakai apa? Ya pakai minyak itu, minyak dari hewan kemudian dibakar. Ya, jadi hidup mulai cepat itu setelah masa yang disebut revolusi apa? Industri. Jadi semua dikerjakan dengan mesin. Ya, jadinya makanya dibagi-bagi, ada gen Z, gen milenium, gen. Karena perubahannya terlalu apa? Cepat gitu. Perasaan kemarin baru gen Z, ini udah gen alpha. Ya, sekarang udah gen B lagi, gen beta. Ya, kalau dulu ya sudah, namanya apa? Generasi jadul udah gitu aja. Ya, sebelum masa revolusi apa? Industri. Ya, coba pikirin sebelum adanya mesin-mesin mobil, pesawat, orang mau kemana-mana naik apa? Kalau nggak naik kuda, naik gerobak, jalan kaki. Ya, kalau nggak lewat sungai. Ya, itu pun kalau aliran sungainya apa? Ya, nggak deras. Gitu. Kalau sekarang orang mau ke Saudi paling 10 jam. Dulu orang mau ke Saudi misalkan, ya naik kapal laut aja. Anggap belum ada kapal laut dulu. Jalan apa berarti kan? Kapal laut udah ada paling ya. Cuman kan begini ya. Kalau nggak pakai layar, pakai tenaga angin, nah itu pun bisa berbulan-bulan. Ya makanya hikmahnya Allah diberi usia yang apa? Usia apa? Panjang atau pendek? Zaman dulu panjang. Gitu. Kan panjang nih perjalanan kan ya. Jadi supaya nyampe dari satu tempat ke tempat lain, ya hikmahnya Allah menuntut untuk diberikan umur apa dia? Panjang. Bahkan ada yang mengatakan Salman Al-Farisi aja umurnya 300 tahun lebih. Salman apa? Al-Farisi. Sekarang ada yang umurnya 300 tahun. Waduh. Ya, secara akal juga tidak mungkin. Kenapa? Makanannya sudah tercampur-campur. Udaranya sudah kotor. Apa lagi? Pikirannya juga sudah kotor, berat juga. Nah, orang dulu mikir apa coba? Agaknya hidupnya tenang, hidupnya slow living apa living slow? Slow living. Ya, mau masak tinggal cari kayu bakar, tinggal berburu, ya, tinggal panen apa namanya timun, tomat, ya, bikin cabe, ya sama sayur, udah selesai. Sekarang mikir anak sekolah, mikir apa lagi? Mikir kontrakan, mikir mobil, mikirin istri. Belum nambah-nambah istrinya. Ya. Jadi udah pikiran, cuaca juga, iklimnya, udara penuh polusi. Ya, coba antum keluar aja, nikmat betul berada di pondok. Coba antum keluar aja ke Jakarta aja. Ya Allah, kayaknya hidup sudah seharian full di mana? Di jalan. Tanya Pak Idam, ya Pak ya. Makanya Pak Idam jalannya sebelum subuh dia. Karena kalau sebelum udah subuh, wah, ya stres di jalan. Ya naik kereta dorong-dorongan, anak gak kebayang itu, alhamdulillah. Ya nggak dikasih seperti itu. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijaga. Ya, sedih ya. Coba aja tuh keluar ke warung aja beli. Ya udah matanya mandangin. Ya begitulah kondisinya. Sudah berapa nih? 7, 9, dikit lagi. Biar pas berapa biar pas ya. Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. 3 langsung. Berapa? 3. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ketika 3 nama ini berkumpul, semuanya sama mencipta, tapi punya makna khusus masing-masing. Khaliq berarti yang mentakdir. Apa takdir? Merancang, mendesain. Tapi kalau bari, ijad, yang menghadirkan atau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi yang dari tidak ada menjadi ada, itu sebetulnya dari nama Al-Bari. Tapi ingat, kalau digabung Khaliq, Bari, dan apa? Musawwir. Apa musawwir? Musawwir itu yang membentuk. Jadi setelah dia diciptakan, terus Allah bentuk dari masa kecil begini, kanak-kanak begini, remaja begini, dewasa begini, tua begini.
Itu musawwir. Kalau nggak percaya, antum lihat aja kalau antum punya foto album zaman dulu dari antum bayi sampai sekarang, mukanya sama atau beda? Beda, Pak. Kalau ganteng amat gue ini, kayak Andi Lau. Kenal nggak Andi Lau? Ya, ini gen ini mah gak kenal ya. Ya ada aja kemarin ngoprek ijazah, wah ganteng juga anak dulu ya Mas. Terus nggak bayangin zaman sekarang kok jadi begini. Lah itu musawwir. Ya Allah musawwir, Allah yang membentuk, merubah-ubah. Ya, bapak-bapak juga yakin kalau melihat foto masa mudanya juga ganteng, idaman para wanita. Dikejar-kejar. Sekarang aja udah banyak apanya? Keriputnya. Udah banyak ubannya. Dulu mah jadi idaman. Ya, gitu. Kok sekarang begini? Nah, itu konsekuensi dari nama Allah Al-Musawwir. Jadi kalau digabung Khaliq berarti yang mendesain, merancang bagaimana bentuknya, bagaimana dimensinya, volumenya, kerangkanya dan seterusnya. Allah yang mendesain. Kemudian hasil ini Allah wujudkan, itu bari namanya. Itu namanya bari. Kemudian setelah ada, ya enggak dibiarkan begitu aja. Terus Allah peralihkan. Nah ini musawwir. Lihat bagaimana dari telur kupu-kupu yang kecil, kemudian dia menetas jadi ulat yang imut-imut, lama-lama gede, lama-lama jadi kepompong, lama-lama jadi apa? Kupu-kupu. Nah itu juga bagian dari Allah musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala apa? Al-musawwir. Ya, lihat ayam baru netes, lucu kan? Lucu nggak? Lucu lah, masa ya nggak lucu? Kalau nggak lucu, fitrah antum rusak. Ya, anak kecil baru netes, baru lahir brojol. Lucu nggak anak kecil? Lucu. Ya, paling lucunya berapa tahun? Sampai umur berapa? 3 tahun. Udah gedean dikit ngeselin juga deh. Ya, sama dulu mungkin laki belum ada jenggotnya, lama-lama jenggot, keluar jakun. Ya, perubahan apa namanya metabolisme tubuhnya. Begitu juga wanita, sama itu namanya Allah musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala apa? Musawwir. Ada nggak penyakit langka gitu? Ya, dia umurnya udah 30 tapi mukanya masih imut-imut. Ada? Ada, tapi kan jarang. Ya itu juga bukan berarti Allah tidak musawwir terhadap dia. Tetap ya Allah melakukan taswir kepada dia. Ya hanya saja mungkin ada satu hikmah. Ya Allah yang maha tahu sehingga tetap wajahnya seperti wajah Bang anak kecil padahal usianya udah berapa? 30, baby face. Kayaknya apa? Baby face. Padahal umurnya udah berapa? 30 tahun, 40 tahun tapi kayak awet muda ini. Itu. Insyaallah cukup sampai di sini dulu. Ya, semoga kedepannya kita bisa murojaah lagi. Ya. Sudah berapa Usama? 11. Allah, Ilah, Rabb, Rahman, Rahim. Terus Hayyu, Qayyum, Khaliq, Khallaq, Bari, Musawwir. 11. Kan Khaliq udah yang tadi sebelumnya, jangan hitung lagi. Sama. Khaliq yang pertama tadi sama yang ini sama. Bedanya kalau tadi kalau sendirian. Kalau ini kalau digabung, makanya dalam surat Hasr itu kan digabung kan, wallahul khaliqul bari'ul musawwir, 3 langsung. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami, murojaah dulu untuk meringankan penat yang ada. Benar tadi pas baca itu, ini bahasa Arab atau bahasa nggak masuk udah. Insyaallah banyak istighfar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.